Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu. Salah satunya mendengarkan cerita-cerita horor yang akan saya bawakan di video kali ini. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Zona Horor. Dan di video kali ini saya akan merangkum 4 cerita yang bertemakan horor. Dan inilah dia ceritanya. Cerita pertama yang berjudul Warung Misterius, yang bersumber dari katadata.co.id. Saat aku dan keluargaku berkunjung ke rumah nenek yang ada di Ciamis, Jawa Barat, kebetulan hari itu kami berangkat dari Jakarta pukul 12.00 siang dan sampai di Kabupaten Ciamis menjelang maghrib karena sering berhentinya di perjalanan. 30 menit lagi kami akan sampai di rumah nenek. Namun ayah ingin pergi ke WC dan di kampung itu kami berhenti di sebuah warung remang-remang yang ada di pinggir jalan. Sang punya warung memiliki tatapan yang dingin. Kami ingin menumpang di WC-nya dan ia hanya mengangguk. Setelah ayah membuang hajatnya, aku dan ibu pun membeli beberapa cemilan di warung seperti kue dan roti serta 2 botol minuman. Setelah selesai, lalu kami membayar dan mengambil uang kembalinya. Dan sampailah kami di rumah nenek. Karena sampainya di rumah nenek sudah larut malam, jadi kami langsung tidur saja. Dan keesokan harinya aku bercerita kepada nenek yang ayah numpang ke WC di warung perempatan jalan menuju nenek. Dengan terkejutnya nenek bahwa di sana tidak ada warung. Karena sudah terjadi kebakaran sebulan yang lalu dan penghuninya semuanya meninggal. Warung itu dirampok dan dibakar oleh malingnya. Anjir. Kami yang tidak percaya membawa keresek kue dan roti yang kami beli di sana. Dan ternyata setelah dicek, semua makanan itu telah gosong. Uang kembaliannya pun sudah berubah dan kami mulai percaya dengan cerita nenek bahwa makhluk yang kami temui kemarin adalah makhluk halus. Begitulah kira-kira ceritanya. Dan kita lanjut ke cerita kedua, yaitu berjudul Kosan Hantu. Sumbernya masih sama di katadata.co.id. Diceritakan bahwa sudah 2 minggu aku berada di kosan ini, yang katanya selalu ada kejadian aneh di sini. Namun setelah 2 minggu aku berlalu, aku merasa tak ada yang aneh. Aku enjoy aja dengan kosan ini. Yang aku heran, setiap aku mandi, aku selalu diawasi oleh 2 pasangan mata yang mengintip. Di balik jendela WC, aku pikir itu cuman lelaki mesum di kamar tersebut. Dan suatu ketika aku pun penasaran. Dan akhirnya aku memasang kamera dan dipasangkan di kamar mandi tersebut. Dan aku mulai mandi dan betapa terkejutnya aku. Ternyata yang mengintip aku selama ini bukan manusia mesum, melainkan makhluk halus yang tanpa tubuh. Ia hanya memiliki kepala dan organ tubuh yang berjalan. Di sini aku mulai gemetar dan HP aku jatuh setelah mengambilnya. Ternyata makhluk itu telah ada di depanku dan aku pun pingsan. Dan cerita pun berakhir. Dan kita lanjut ke cerita selanjutnya yang berjudul Manusia Juga Bisa Menjilat. Dan masih sama yang saya ambil dari kata.co.id. Seorang gadis sendirian di rumah suatu malam untuk pertama kalinya. Dia punya anjing untuk menemaninya. Gadis itu mendengarkan berita tentang seorang pembunuh berantai yang berkeliaran. Dia pun pergi tidur setelah mengunci semua pintu. Namun gadis ini lupa bahwa ada satu jendela yang masih terbuka. Takut sepenuhnya, dia mencoba untuk kembali tidur dan meletakkan tangannya ke bawah agar anjing dapat menjelati tangannya. Dan di pagi harinya ketika dia membuka lemari, dia sudah menemukan anjingnya dengan keadaan yang sudah dibunuh dan digantung secara terbalik. Dan suara tetesan itu yang dikira air ternyata berasal dari darah anjingnya.
Di pintu lemari dia melihat pesan bahwa manusia juga bisa menjilat. Wow. Dan itu artinya tangan yang dia kira dijilati anjing ternyata bukan anjingnya. Kalian bisa paham? Waduh. Dan cerita pun berakhir. Kita lanjut ke cerita keempat, dan ini adalah cerita terakhir yang masih diambil dari link yang sama, yaitu katadata.co.id. Dan cerita kali ini ditulis oleh John Horal, yang diceritakan bahwa seorang pria mengemudi pulang larut malam ketika dia melihat ada seorang gadis yang meminta tumpangan kepadanya. Gadis cantik itu mengenakan gaun putih yang indah, dan kemudian pria itu pun memberikan tumpangan kepadanya, dan terjadilah percakapan yang menarik. Dan setelah itu dia pun menurunkan gadis itu di rumahnya. Keesokan harinya, saat mengemudi untuk bekerja, dia memperhatikan bahwa gadis itu secara kebetulan telah melupakan sweater di mobilnya. Untuk itu, pria tersebut pun berkendara menuju rumah si gadis untuk menyerahkan sweater yang ditinggalinya. Seorang wanita tua membuka pintu ketika dia membunyikan bel. Dia menceritakan kejadian yang terjadi di malam dan memberikan stiker pada wanita itu. Wanita itu menolak dan terlihat sedih dan sedikit aneh. Pria ini kemudian menanyai apa yang sebenarnya terjadi, dan dia kaget ketika wanita itu mengatakan bahwa sweater itu milik putrinya yang sudah meninggal karena kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Dan cerita pun berakhir. Ending yang cukup bagus. Ya. So, buat teman-teman di antara cerita-cerita tersebut, kalian paling suka cerita yang mana? Tolong komen di kolom komentar, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau cara penyampaian saya yang masih kurang bagus, tolong dimaklumi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.